Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,90% ke angka 6017. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang dalam beberapa hari terakhir ini terus bergerak naik dan saat ini masih ada sentimen positif. Selain itu saya juga akan mengupdate pergerakan dari saham Agro dan BRIS. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 3.220. Jadi bisa kita lihat Telkom saat ini memang masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi Telkom dalam satu minggu terakhir ini sudah mulai bergerak naik. Sebelumnya berada di sekitar support di harga 3000, sempat berusaha break di harga 3150, gagal break, turun kembali mendekati harga 3000, berhasil rebound. Saat ini telah berhasil break dari resisten harga 3150 dan dekat dengan resisten di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 3.260, sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 3.230. Jadi memang secara tren belum bisa kita bilang uptrend, tapi sudah mulai ada tanda reversal trend. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend bisa kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Dan jika kita lihat berita ini, Telkom saat ini memang lagi fokus untuk membangun pusat data. Jadi selain mengembangkan pusat data hyperscale, Telkom juga fokus mengembangkan pusat data jenis Edge yang memang untuk mendukung 5G. Jadi ini merupakan salah satu sentimen yang mengangkat saham Telkom. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan hari ini disertai akumulasi dalam jumlah besar. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah besar. Dan selama satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 3.000-an, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 3.150, hold saja saham ini karena masih ada potensi untuk lanjut naik menembus garis resisten EMA 50 dan 150. Dan saat terkonfirmasi kedua garis ini terlewati, baru bisa kita bilang Telkom akan mulai bergerak uptrend. Dan untuk target berikutnya di sekitar harga 3.400 sampai 3.500 yang merupakan resisten kuat berikutnya. Dan jika kita perhatikan di atas ini, untuk resisten berikutnya apabila berhasil break dari garis EMA 150 di harga 3.400, tapi resisten lebih kuatnya di harga 3.500. Selanjutnya saya menganalisa saham Agro. Agro hari ini masih lanjut naik hampir 10% ke harga 2.290. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren Agro saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat Agro telah berhasil naik di atas resisten di harga 2.200. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garis resistennya. Tapi candle yang terbentuk lumayan solid sehingga potensi untuk break masih sangat besar. Sebelumnya jika kita lihat Agro sempat berusaha untuk naik di atas harga 2.200 masih gagal break, turun menyentuh harga support di 2.000 masih bisa bertahan dan saat ini masih bergerak naik. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 10% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing teman-teman bisa lihat masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Selama satu bulan terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi asing masih sangat percaya dengan saham ini. Walaupun hari ini naik lumayan tinggi, asing juga masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada tanggal 16 kemarin. Jadi dari data yang kita dapat melihat Agro dalam satu minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya yang saat ini di sekitar harga 2.500. Jadi target ini merupakan resisten berikutnya. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break di harga 2.500. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, di bawah harga 1.800, menurut saya saham ini hold saja
selama garis uptrendnya belum patah. Jadi walaupun bergerak sideways setelah gagal break dari harga 2500, selama trennya belum patah atau garis uptrendnya belum patah, hold saja. Karena peluang untuk terus naik masih sangat besar. Karena asing juga masih terus masuk melakukan akumulasi dan secara broker summary juga ini masih akumulasi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Breeze. Breeze hari ini juga naik 6% lebih ke harga 2590. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Breeze masih bergerak uptrend. Dan pola kenaikannya hampir mirip dengan Agro. Jadi sama-sama sebelumnya masih gagal break dari resisten untuk Breeze di harga 2500. Turun mendekati support untuk Breeze di sekitar harga 2200, berhasil bertahan, saat ini naik di atas resistennya. Jadi secara tren masih uptrend dan saat ini ada potensi besar untuk break dari resisten di harga 2500. Untuk garis MA50 saat ini di harga 2170 dan bentar lagi akan naik mendekati harga 2200. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% yang juga masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham Breeze. Tapi memang akumulasi asing di Breeze beda dengan Agro yang masih terus masuk melakukan akumulasi. Sedangkan Breeze jumlahnya tidak sebesar Agro dan ada beberapa hari asing masih keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Breeze juga masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 2800. Bisa kita lihat sebelumnya harga 2800 juga merupakan support yang lumayan kuat untuk saham Breeze. Jadi hati-hati ada potensi Breeze untuk turun saat menyentuh harga 2800. Di atas harga 2800 masih ada satu resisten di harga 3000. Jadi teman-teman sudah harus hati-hati karena ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Tapi apabila teman-teman memang sudah berhasil membeli pada saat di bawah garis MA50 dan 150 ini, hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Atau mau hold selama masih berada di atas garis MA50 dan 150 juga masih oke. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam hari ini turun hampir 7% ke harga 37.400. Dan penurunan ini terbentuk gap down. Teman-teman harusnya tahu kenapa hari ini Gudang Garam turun sangat dalam, karena memang hari ini adalah ex-date-nya Gudang Garam, yaitu hari setelah cam date dividen. Jadi tanggal 16 kemarin pencatatan untuk dividen Gudang Garam dan hari ini biasa terkena dividen trap karena harga dividennya lumayan besar. Jadi saat ini jika kita lihat memang secara grafik sudah kurang bagus karena Gudang Garam langsung turun di bawah garis EMA 150. Dan walaupun saat ini turun di bawah garis MA50 memang candle masih berada di garis MA50-nya. Tapi secara tren menurut saya sudah kurang bagus. Jadi hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini juga masih disertai distribusi. Dan asing selama 1 minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi, hari ini melakukan distribusi atau keluar dari saham Gudang Garam. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini memang Gudang Garam masih ada potensi untuk naik mengetes kembali garis EMA 150 dan garis EMA 50-nya. Karena setelah berhasil turun, ada potensi untuk meretest kembali. Tapi hati-hati apabila tentang minggu ini Gudang Garam gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, berarti Gudang Garam akan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di harga 38.400, sedangkan garis EMA 150 di harga 38.775. Jadi apabila minggu ini Gudang Garam pada saat berhasil berusaha untuk retest ternyata gagal break, ada potensi Gudang Garam akan lanjut turun menuju support di harga 36.000. Dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.